Nah tadi kan kita udah ngomongin ini nih Mas, perawatannya, terus juga panennya berapa lama. Nah biasanya apa sih yang menghambat pertumbuhan si talas ini? Hama biasanya atau apa gitu Mas? Yang pertama hama ya. Iya, hamanya apa aja tuh biasanya? Di sini kayak ada belalang gitu. Oh, itu belalang termasuk hama talas juga? Iya, karena kan ganggu Mas. daun juga kemakan sama dia jadi kuning gitu. Oh ini kuning salah satunya gara-gara belalang. Oh gitu. Faktor cuaca juga ya, kan kalau musim kering kadang dia kurang bagus kembangannya. Nah, lagi musim kering kayak gini emang kalau si talas itu harus disiram terus apa gimana Mas? Harus diairin terus apa gimana? Ya jadi kalau yang namanya talas itu stabil ya, dia nggak terlalu panas, nggak terlalu banyak air. Kalau banyak air dia busuk. Selain belalang itu apa aja Mas? Ya, Ini kan kering-kering kayak gini nih Mas. Iya, keduanya itu ini dari istilahnya pupuknya terlalu banyak. Oh, itu bisa ngaruh juga. Iya. Oh, Panas gitu. intinya ya. Iya. Selain belalang hamanya apa lagi Mas? Kayak tikus gitu-gitu nggak ada? Nah, selain hama ada juga yang namanya gulma gini kayak Gulma tuh. rumput-rumput liar. Oh, ini ganggu juga berarti? Iya, yang menghambat pertumbuhan yang rumput-rumput yang tumbuh liar kayak gini gitu. Oh. Jadi harus kita buangin, harus kita rawat rumput-rumput yang ada di sekitar ini. Iya. Ini juga nih Mas, ini boleh dicabut nggak sih? Boleh? Kicik. Ini boleh ditanam lagi? Itu belum bisa kalau segede gitu. Kicik. Kalau talas itu ada jenisnya nggak sih Mas? Ada. Ada. Biasanya yang di sini ditanam jenis apa? Ini talas Bogor yang biasa. Oh, talas emang talas lokal ya, Iya, talas lokal. Bogor lokal. Terus biasanya kalau masyarakat di sini nih petani yang masih bina gitu biasanya nanamnya apa lagi selain talas Bogor? Selain talas, mungkin baru yang ada di luar talas ya. Jadi Oh, di luar talas. Berarti talasnya cuma Bogor aja ya? Iya. Oh, gitu. Nah, biasanya apa sih kendala Mas nih? Tadi kan kita ngomongin nih, Mas tuh membina petani kan ya. Di sini korlap juga. Nah, biasanya yang jadi kendala Mas dalam membina petani itu apa aja sih? Kayak petaninya mungkin susah dikasih tahu atau gimana? Ya jadi yang pertama kurang pengetahuannya dari para petani ya. Jadi para petani selama ini hanya menanam, dia tidak memikirkan keuntungan yang lebih besar. Jadi begitu nanam yang penting istilahnya tanah diurus, balik modal, udah selesai. Sekarang kita punya pikiran gimana caranya berinovasi biar kita harganya lebih tinggi. Tadinya kalau dijual ke pengepul satunya per pohon ini 3.000, gimana caranya satu pohon kita jadikan 10.000 gitu. Iya, biar profitnya juga lebih banyak ya. Nah, ngomong-ngomong pembinaan petani di sini Mas ngebina petani yang khusus emang tanaman talas aja atau emang ada beberapa tanaman yang Mas bina juga? Maksudnya ada beberapa petani yang ngelola tanaman lain juga? Jadi di sini kita beberapa pertanian sengaja kita dicampur. Tapi kita dominan lebih kepada talas. Oh, dominannya talas berarti karena di sini. Karena ini cari-cari oleh pengunjung itu talasnya. Karena Bogor kan? Bogor. Iya, karena Bogor. Kita pernah mencoba dijual di depan gitu ya. Dijual pun istilahnya 50.000, 3 pohon pun cepet habis itu. Karena dicari buat oleh-oleh katanya. Karena gitu sih ya, yang menjadi kendalanya yang pertama yang sangat saya ituin pemasaran. Yang paling menjadi permasalahan yang sangat dipermasalahkan gitu ya. Ketika petani sudah menanam tapi bingung mau dikemanain ini hasilnya. Makanya saya ada inisiatif, dulu kan ini awal hanya lahan pertanian. Gimana caranya lahan pertanian kita padukan atau kombinasikan dengan wisata. Jadi wisata ini baru dan dikelola oleh swadaya masyarakat dan dananya pun murni tidak ada bantuan dari manapun. Oh, ini benar-benar masyarakat. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong tempat wisata ini menarik juga ya Mas ya, maksudnya ada warna-warninya lah. Ada terus juga tadi banyak pengunjungnya juga. Ini namanya tempat wisatanya apa Mas? Wisata Taman Sampora Legok. Taman Sampora Legok. Iya. Itu fokus di mana? Fokus di pertanian kah atau apa? Jadi kita dibagi ke dalam berbagai macam ya. Yang pertama edukasi pertanian. Dan di sini ada peternakan, ada wahana bermain, terus ada untuk tempat bersantai makan. Jadi kita kombinasikan dan nanti hasil pertanian di sini kita bisa jual ke wisatawan yang ada di sini. Nah, otomatis nilai jualnya pun
lebih tinggi. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi pemasaran dan penjualan nih Mas. Ini selama ini nih, ini kan talas sudah lama nih. Selama ini distribusi pemasarannya kemana? Distribusi selama ini kita hanya yang pertama kita ke pengunjung di taman ini, Taman Sampora Legok, dan yang kedua ini kita beberapa rekan-rekan atau mitra yang ada di tempat ini. Yang pertama kita pernah juga dengan Saung Tales ya. Oh, Saung Tales. Oh, sempat juga kemitraan dengan Saung Tales. Dan sampai ini kita masih tetap menjalin gitu. Gimana caranya biar hasil pertanian yang ada di wilayah Sampora ini terjual gitu dengan harga yang lebih tinggi dan juga inovasinya banyak ya. Betul. Tuh, yaudah Mas nih. Ini panas banget ya Mas ya. Gerah. Ya, sawah Mbak. Nah, ini jenis-jenis talasnya itu kan tadi Mas bilang kan talas Bogor ya? Iya, betul. Di Bogor itu emang lokalnya cuma talas Bogor aja atau emang ada jenis-jenis lain? Yang saya tahu kan di Bogor hanya beberapa talas, ya talas Bogor, terus ada talas ungu mungkin yang saya tahu. Ya. Itu biasanya dia tuh emang susah banget nyari talas di Bogor gitu Mas. Kenapa betul. ya? Biasanya tuh dari mana sih Mas? Kan banyak banget nih dari oleh-oleh yang di talas Bogor itu biasanya mereka dari mana gitu? Mereka mendatangkan yaitu dari Sukabumi, dari Cianjur. Oh gitu. Berarti emang bukan petani lokal ya yang ngelatan ini talas. Harusnya emang petani-petani di sini sih yang lebih aware gitu ya biar tanah talas Bogor juga lebih ini. Dan yang menjadi kendala itu. Oke. Mas kita jalan ke sana lagi aja kali ya, sekalian lihat peternakan di sana. Nah, Mas kira-kira nih dengan apa? Ini kan sekarang masih berlanjut nih tanaman talas di sini, terus juga udah kemitraan dengan Saung Tales. Nah, kira-kira harapan Mas ke depannya itu seperti apa sih untuk petani-petani yang Mas bina juga? Harapan saya ke depannya biar ada mitra ataupun stakeholder gitu ya yang bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Sampora ini. Jadi yang pertama dari mitra kami ini membantu untuk memasarkan dan memberikan edukasi maupun pelatihan tentang bagaimana cara penanaman talas yang baik dan benar dan sampai produk membuat kemasan dan dijual ke konsumen. Dan untuk stakeholder membantu kita khususnya mungkin ya karena ini produk pertanian, yaitu mungkin Kementerian Pertanian gitu ya membantu kita memberikan bibit yang baik, pupuk yang baik maupun alat-alat atau permodalan yang untuk menunjang para petani sehingga bisa lebih berkembang lah ya. Lebih semangat untuk melakukan penanaman si talas ini. Iya. Semoga sih Mas semua harapan-harapan yang Mas ucapin tadi itu bisa terwujud ke depannya gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas, pertanyaan pamungkas nih. Siap. Ini kan Mas sebagai koordinator lapangan para petani nih. Nah, kira-kira menurut Mas nih pandangan Mas selama Mas bertani itu enak nggak sih? Seru nggak sih? Kalau saya sih menurut saya seru banget gitu ya, karena serunya kenapa tuh? Sampai banget tuh. Saya dari kecil ini berasal dari yang namanya orang tua petani gitu. Alhamdulillah saya menyukai hal pertanian, bahkan karena kan kembali ke sejarah ya, saya sering bicara sejarah karena di Indonesia juga awalnya pertanian. Jadi dengan pertanian ini kita bisa mengeksplor bagaimana caranya kita bisa menantang diri gitu. Bagaimana caranya biar si tanaman yang kita tanam ini hasilnya bagus, itu sangat menantang. Istilahnya kita, saya pribadi suka ketantangan gitu ya. Jadi saya lebih suka, menarik aja ya Mas ya. Makanya saya suka pertanian di sini gitu. Misalkan kenapa ini tumbuhan kok kecil terus kata saya itu gitu. Makanya saya menyukai pertanian sini dan bahkan semakin ke depan nanti pertanian malah kebalik gitu ya, malah yang lebih dicari, iya semoga deh Mas. Ya udah deh Mas nih. Ini udah mau hujan, udah mendung juga. Saya mau sekalian pamit. Terus juga saya mau lihat-lihat di sini nih ada peternakan juga. Kebetulan ada kuda tadi di situ. Ya udah Mas, makasih banyak ya. Semoga sukses. Terus harapan-harapannya terwujud semua. Semangat bertaninya Mas. Terima kasih. Mari Mas. Mari.